Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Halo anak kelas 5, gimana kabarnya semua? Semoga kabar anak-anak bapak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, Bapak senang sekali pada hari ini Senin 9 Agustus 2021 kita kembali bisa belajar bersama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, di pertemuan ketiga ini Bapak ingin belajar bersama dengan anak-anak tentang isi kandungan surah At-Tin, yaitu surah ke-95 dalam Al-Quran, yang surahnya turun di kota Mekah. Masih ingat kan? Berarti kalau surah At-Tin turunnya di kota Mekah, maka surah At-Tin adalah surah Makkiyah. Ayatnya hanya ada 8. Masih ingat kan? Alhamdulillah kalau anak-anak Bapak semua masih ingat. Dan sekarang kita pelajari isi kandungan dari surah At-Tin. Yuk kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, sama-sama yuk semuanya dari rumah masing-masing kita membaca doa tambah ilmu. Doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Anak-anak, kita akan mulai mempelajari isi kandungan Al-Quran, yaitu surah At-Tin yang pertama. Isi kandungan surah At-Tin yang pertama yaitu Allah bersumpah dengan menyebutkan nama-nama ciptaannya. Seperti halnya dalam surah At-Tin ini. Pada ayat pertama dalam surah At-Tin, Allah bersumpah dengan menyebutkan nama buah tin dan buah zaitun. Yang jelas-jelas buah tin dan buah zaitun adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat kedua, Allah juga bersumpah dengan menyebutkan nama ciptaannya kembali, yaitu Allah menyebutkan nama bukit yang bernama Bukit Sinai. Bukit Sinai ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, karena di bukit tersebut tempat di mana Nabi Musa diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat ketiga dalam surah At-Tin, Allah juga masih bersumpah dengan menyebut nama ciptaannya, yaitu sebuah negeri yang aman, negeri yang Allah janjikan aman sampai hari kiamat kelak, yaitu adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi, hanya Allah saja yang bisa bersumpah dengan menyebutkan nama-nama penciptaannya. Karena Allah adalah zat yang maha mulia, zat yang maha besar, dan zat yang maha kuasa. Karena apa? Ya karena Allah sudah menciptakan semua hal yang ada di muka bumi dan juga di langit, termasuk buah zaitun, buah tin, Bukit Sinai, dan juga kota Mekah Al-Mukarramah. Lalu, isi kandungan surah At-Tin untuk yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memperkenalkan kepada kita semua tentang nabi-nabinya yang diberikan gelar ulul azmi. Apa sih ulul azmi? Ulul azmi adalah para nabi yang Allah karuniai rasa sabar yang luar biasa dalam
berdakwah. Misalnya dalam ayat 1 Allah menyebutkan ada buah tin dan buah zaitun. Nah, dua buah ini menjadi ciri khas suatu tempat yang bernama Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis ini menjadi tempat di mana diutusnya Nabi Isa alaihi salam untuk berdakwah di sana. Kemudian di ayat kedua Allah menyebutkan Bukit Sinai atau yang disebut juga dengan Jabal Musa. Nah, Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala di bukit tersebut. Dan Nabi Musa alaihissalam juga termasuk ke dalam nabi yang memiliki gelar ulul azmi seperti Nabi Isa alaihissalam. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan negeri yang dijanjikan aman. Negeri yang dimaksud adalah kota Mekah Al-Mukarramah yang ada di Arab Saudi. Kota Mekah menjadi simbol dari lahirnya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk ke dalam Nabi yang memiliki gelar ulul azmi. Isi kandungan yang keempat dalam surah At-Tin yaitu bahwa Allah menyampaikan kepada kita semua bahwa Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Kenapa ya? Manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna? Tentu saja karena Allah menciptakan manusia lengkap dengan akalnya, lengkap dengan jasadnya, lengkap dengan rohaninya, dan juga lengkap dengan nafsunya. Gimana dengan hewan? Ayo, apa bedanya hewan dengan manusia? Betul, hewan itu hanya memiliki jasad dan rohani serta nafsu, tetapi hewan tidak memiliki akal. Kemudian bagaimana dengan malaikat, jin dan iblis? Sama, mereka juga tidak sesempurna manusia anak-anak, karena mereka tidak Allah berikan akal dan juga tidak Allah berikan jasad. Sehingga kita harus bersyukur karena kita termasuk makhluk ciptaan Allah yang diciptakan paling sempurna di muka bumi ini. Isi kandungan yang keempat dalam surah At-Tin bahwa Allah juga menyampaikan sesempurna-sempurnanya manusia masih juga bisa menjadi makhluk ciptaan Allah yang hina anak-anak. Kok bisa ya? Bisa dong, karena bagi orang yang sikapnya dan perilakunya buruk, dia akan menjadi makhluk yang hina sekalipun dia juga sudah Allah ciptakan secara sempurna. Untuk itu sama-sama kita berjanji untuk tidak berbuat suatu keburukan agar kita tetap menjadi manusia yang sempurna seutuhnya, bukan menjadi manusia yang terhina. Tadi yang sebelumnya Bapak sudah sampaikan bahwa manusia masih bisa menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya yang buruk. Dan sekarang Allah juga menyampaikan bahwa manusia yang tidak menjadi terhina adalah manusia yang tetap beriman dan beramal soleh. Untuk itu, agar kita sebagai manusia yang diciptakan sempurna oleh Allah harus tetap menjaga sikap dan perilaku kita untuk tetap beriman kepada Allah dengan cara beribadah kepadanya dan juga beramal soleh dengan cara berbuat baik kepada siapapun, agar kita semua tetap menjadi makhluk yang sempurna, makhluk yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Isi kandungan yang keenam dalam surah At-Tin, Allah itu terheran-heran anak-anak. Terheran-heran kenapa? Karena
kok masih banyak ya manusia yang tidak percaya dengan yang namanya hari pembalasan. Hari pembalasan adalah salah satu kejadian yang akan terjadi, yang akan dialami oleh kita semua ketika hari kiamat telah tiba. Hari pembalasan adalah tempat di mana semua perbuatan kita, baik yang buruk ataupun yang baik, diminta pertanggungjawabannya, dan Allah akan membalas semua perbuatan kita sesuai dengan apa yang pernah kita perbuat. Sehingga Allah sangat terheran-heran kenapa masih banyak orang yang tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Dan bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus yakin dan percaya bahwa hari pembalasan itu ada. Sehingga kita harus selalu menjaga sikap dan perilaku kita hanya untuk berbuat kebaikan. Sehingga di hari pembalasan nanti Allah juga akan memberikan kita balasan pahala yang berlimpah. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa hari pembalasan itu betul-betul nyata anak-anak. Hari pembalasan itu akan ada dan kita semua akan mengalaminya. Dan di hari pembalasan itu yang menjadi hakim hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha adil. Allah adalah zat yang maha bijaksana, sehingga hanya Allah lah yang paling tepat menjadi hakim atau orang yang akan mengambil keputusan di hari pembalasan. Dan Allah pasti akan berlaku seadil-adilnya, sehingga siapapun yang berbuat buruk atau siapapun yang berbuat jahat akan Allah berikan balasan yang juga pedih. Sedangkan bagi orang-orang yang berbuat baik, Allah juga akan memberi balasan suatu kebahagiaan ataupun pahala. Untuk itu, ayo anak-anak, sama-sama kita berjanji untuk tetap berbuat baik kepada siapapun, untuk tetap berbuat baik dengan siapapun. Seperti biasa anak-anak, di pertemuan ketiga ini Bapak tidak akan memberikan tugas harian kepada kalian, karena Bapak tahu tugas-tugas yang harus kalian kerjakan di rumah sangat banyak. Jadi Bapak tidak mau menambah beban kalian untuk mengerjakan tugas di rumah. Untuk itu Bapak minta tetap tonton video ini sampai kalian paham. Jika kalian belum paham, diulang lagi videonya sampai kalian paham. Insya Allah pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan keempat, insya Allah hari Senin 16 Agustus 2021, kita akan bertemu secara online melalui aplikasi Zoom Meeting ya. Semoga Bapak tidak ada kendala, karena saat ini Bapak sedang banyak mengikuti pelatihan sebagai guru. Dan selain itu, insya Allah di tanggal 16 Agustus nanti Bapak akan siapkan soal-soal latihan melalui Google Form ya. Dan soal-soal latihan tersebut akan banyak menanyakan tentang materi yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga, yaitu hari ini. Nah, jadi Bapak harap sekali anak-anak mempelajari kembali materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti mulai pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Insya Allah semuanya akan keluar dalam soal-soal latihan di pertemuan keempat, yaitu Senin 16 Agustus 2021. Insya Allah Bapak sangat yakin anak-anak Bapak semua akan mampu menjawab semua soal-soalnya dengan baik dan benar. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dengan memujimu aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.